Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan Sirah Nabawiyah Baginda besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimulai dari riwayat singkat hidup beliau hingga pada dakwah dan akhirnya pada wafatnya beliau. Semoga rekaman ini dapat bermanfaat untuk diriku sendiri, untuk anak-anakku, maupun orang yang mendengarnya. Sebagai bentuk rasa cinta kami, kerinduan kami terhadap orang mulia yang akan memberikan syafaat kepada kami. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bibarakati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sosok yang sangat terpenting, bahkan begitu berpengaruh terhadap kehidupan dunia hingga detik ini sampai akhir zaman. Peran beliau sebagai khalifah di muka bumi ini sangat menjadi teladan bagi setiap insan yang dilahirkan. Nama Muhammad pun telah ada sebelum kelahiran beliau. Berlatar belakang dari keluarga sederhana, terlahir dalam keadaan yatim dan tidak memiliki saudara kandung, hingga perjuangan beliau untuk menegakkan ajaran Tuhan tentulah dapat diterima beliau. Manusia mana lagi yang bisa sama dengan beliau yang sifatnya as-siddiq, amanah, fatanah, dan tabligh. Terkadang sulit untuk dilakukan oleh umatnya, sekalipun itu sahabatnya. Nabi Muhammad SAW adalah manusia sempurna karena mampu mengendalikan hawa nafsunya untuk dunia dan memberikan untuk perintah Allah dan umatnya untuk menegakkan agama yang lurus, yaitu Islam. Selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, wahyu yang diterima Rasulullah SAW bukanlah hal mudah untuk mendakwakannya. Bahkan rintangan yang dihadapi serta caci makian tidak menjadi halangan bagi Rasulullah SAW untuk tetap memperjuangkan dan meluruskan akidah umat manusia yang telah jauh dari sisi-sisi ketuhanan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan beliau dalam menegakkan ajaran Islam yang berawal dari Mekah dan Madinah berpengaruh hingga belahan bumi manapun, sehingga patutlah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW membawa umat manusia dari zaman kejahiliaan menuju zaman terang benderang. Untuk itu, sebagai orang-orang yang mencintai perjuangan Nabi Muhammad SAW, patutlah kita mengambil teladan yang diberikan Rasulullah dan menjalankan sunnahnya karena beliaulah manusia pilihan Allah untuk diteladani. Riwayat hidup singkat Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan tanggal 20 April 571 Masehi. Ibunya bernama Siti Aminah binti Wahab dan ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib yang telah meninggal dunia 6 bulan sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Rasulullah SAW dikatakan tahun gajah karena pada tahun tersebut kota Mekah diserang oleh pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha, seorang gubernur kerajaan Nasrani Abyssinia Habsyi yang telah memerintah kota Yaman. Mereka datang ke Mekah bermaksud ingin menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi sebelum masuk mereka tercapai, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirim burung ababil yang menghancurkan pasukan tersebut dalam surah Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Lalu Ia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Sadaqallahul azim. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan dari Qusay, pahlawan suku Quraisy yang telah berhasil menggulingkan kekuasaan Khuza'ah atas kota Mekah. Pada waktu Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ibunya mengajak beliau ke Madinah untuk diperkenalkan kepada saudara-saudara kakeknya dari pihak Najjar serta berziarah ke makam ayahnya. Di Madinah, ibunya memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW rumah tempat ayahnya dirawat dan dimakamkan. Ketika Nabi Muhammad SAW bersama ibunya kembali ke Mekah, dalam perjalanan pulang sampai di desa Abwa, 36 km sebelah selatan Madinah, Siti Aminah jatuh sakit sehingga wafat dan kemudian dimakamkan di desa itu juga. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW dibawa pulang ke Mekah oleh Ummu Aiman, seorang hamba sahaya sepeninggal ayahandanya. Setelah ibunya Aminah meninggal, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Sewaktu dalam asuhan kakeknya, Nabi Muhammad SAW merasa bahagia karena telah mendapat hiburan yang dapat melupakan kesedihan hatinya. Abdul Muthalib adalah seorang pemuka Quraisy yang disegani dan dihormati segenap kaum Quraisy dan penduduk kota Mekah. Demikian tinggi dan mulianya, Abdul Muthalib menyebabkan anak-anaknya sendiri tidak ada yang berani menduduki tikar hamparan yang disediakan khusus untuk beliau, kecuali Nabi Muhammad SAW. Peristiwa itu menunjukkan betapa kasih sayang Abdul Muthalib kepada Muhammad SAW sangat tinggi, sehingga setiap kali Nabi Muhammad SAW datang ke tempat itu, disuruhnya duduk di atas hamparan tersebut, kemudian dipeluk dan dibelainya dengan penuh kasih sayang. Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW dapat melupakan kesedihan karena kematian ibunya. Namun, baru saja berselang 2 tahun ia merasa terhibur di bawah asuhan kakeknya. Orang tua yang baik budi itu meninggal dunia dalam usia 80 tahun. Ketika itu Nabi berusia 8 tahun. Setelah sepeninggalnya Abdul Muthalib, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Ini sesuai dengan wasiat Abdul Muthalib ketika masih hidup. Sebenarnya Abu Thalib bukanlah paman beliau yang tertua dan terkaya. Meskipun Abu Thalib seorang yang tidak mampu, tetapi beliau berhati mulia dan pemurah serta sangat disayangi dan dihormati oleh segenap penduduk Mekah. Demikian halnya dengan sikap dan kasih sayang yang dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW melebihi kecintaannya terhadap anaknya sendiri. Dalam perjalanan hidup bersama pamannya itulah beliau mempunyai banyak pengalaman yang berharga, di antaranya berniaga, mengembala, menegakkan kebenaran dalam perang Fajr, menegakkan ketertiban dalam hilful fudul, berusaha mencari nafkah dan membina rumah tangga serta membina keadilan dan perdamaian. Dakwah Rasulullah periode Mekah. Kelahiran Nabi Muhammad SAW di Mekah menjadi awal di mana tempat beliau menyampaikan dakwanya dalam mensyiarkan ajaran Islam. Setelah mendapat wahyu,
Setelah mendapat wahyu Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril pada malam 17 Ramadan di Gua Hira tempat beliau berkontemplasi. Diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul Allah ketika itu berusia kurang lebih 40 tahun dengan diturunkannya wahyu pertama yaitu surah Al-Alaq 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Shadaqallahul azim. Dan wahyu yang kedua yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Farabbaka fakabbir. Wathiyabaka fatahhir. Farrujza fahjur. Wala tamnun tastakthir. Walirabbika fasbir. Bangunlah, lalu beri peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara sembunyi-sembunyi. Dari situlah Nabi memulai dakwanya secara sembunyi-sembunyi sebelum berdakwah secara terbuka. Langkah awal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah adalah dengan mengajak orang-orang terdekatnya seperti keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mula-mula istri tercintanya Khadijah, kemudian saudara sepupunya Ali bin Abi Thalib yang baru berumur 10 tahun, Abu Bakar, sahabat karibnya sejak masa kanak-kanak, lalu Zaid, bekas budak yang menjadi anak angkatnya. Ummu Aiman, pengasuh Nabi sejak ibunya Aminah masih hidup. Sesuai dengan wahyu Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214. Wa anzir ashiratakal uqrabin. Dan beribadalah dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatnya Muhammad yang terdekat. Shadaqallahul azim. Dakwah yang secara sembunyi-sembunyi beliau biasanya laksanakan di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi. Tantangan yang pertama dihadapinya adalah dengan tidak setuju dan tidak diterimanya ajaran yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh pamannya Abu Thalib yang menjadi pengasuhnya sepeninggal kakeknya Abu Thalib, Abdul Muthalib, dan pamannya Abu Lahab serta istrinya yang menentang bahkan mengkasari Rasulullah hingga akhir hayatnya. Dakwah Rasulullah secara terang-terangan. 3 tahun lamanya dakwah Rasulullah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi di Mekah, maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya pada surah Al-Hijr ayat 94. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Shadaqallahul azim. Sehingga ini merupakan tantangan baru bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan misi dakwanya secara terang-terangan. Ajaran Islam tidak membeda-bedakan lapisan manusia dari berbagai aspek, karena Islam mengajarkan persatuan, sehingga dakwah yang disampaikan Nabi Muhammad bukan hanya pada golongan tertentu, tapi pada tiap-tiap lapisan masyarakat yang ada. Dakwah terang-terangan dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali di Bukit Safa dengan mengumpulkan masyarakat yang ada. Beliau berkata,
Tidaklah dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah yang satu dan untuk tidak menyembah berhala. Dalam isi dakwah di Bukit Safa itu adalah 1. Peringatan dan ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak beriman. Sebaliknya, kenikmatan surga bagi orang yang beriman dan beramal soleh. 2. Pada hari akhirat kelak, beliau tidak memberi pertolongan kecuali amal perbuatan manusia sendiri yang dapat menyelamatkannya. 3. Permohonan kepada keluarganya supaya dapat dibantu, membantu, dan memelihara Islam. Penentangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan Rasulullah tersebut membuat masyarakat terheran-heran, bahkan kaum Quraisy tidak percaya sama sekali. Bahkan ada yang mengejek dan mendustakannya seperti Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Dan pamannya Abu Lahab berteriak-teriak memaki-maki beliau sampai mengambil batu dan melemparkan ke wajah Rasulullah. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bersikap sabar dan berjiwa besar. Sampai turunlah ayat ketika itu wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam surahnya Al-Lahab ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhatal lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasalah dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Shadaqallahul azim. Dan hal tersebut tidak membuat Rasulullah SAW menyerah dalam menjalankan perintah Allah. Ada beberapa alasan kaum Quraisy menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya takut kehilangan kekuasaan, persamaan hak antar sesama manusia, takut dibangkitkan kembali, bertaklid, berpegang pada pendapat orang lain tanpa mengetahui dasarnya. Dan yang kelima, masalah kehidupan ekonomi. Usaha menghentikan dakwah Rasulullah SAW dengan adanya kekhawatiran kaum kafir Quraisy atas ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang melarang mereka untuk berpaling dari Tuhan mereka, berhala-berhala, sehingga mereka tak mau menerimanya dan mencari cara untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Abu Thalib merupakan paman Nabi yang disegani kala masa itu, sehingga mereka takut berbuat hal-hal buruk ke Rasulullah. Mereka mencari cara untuk membujuk Abu Thalib atau paman Nabi agar kiranya Nabi Muhammad SAW dapat menghentikan dakwanya. Berulang-ulang kali mereka mencari cara untuk menghentikan Nabi Muhammad SAW dengan dakwanya, hingga mereka bersedia memberikan jabatan, kekayaan, wanita-wanita cantik, tetapi semua cara mereka tetap mereka tolak Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, "Demi Allah, biarpun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti melakukan ini hingga agama ini menang dan aku bisa karenanya." Kaum kafir Quraisy melakukan kekerasan. Dengan mendengarkan perkataan Nabi Muhammad SAW yang begitu tegas, mereka mengambil cara lain, yaitu dengan cara kekerasan, bahwa tiap-tiap muslim yang ada harus disakiti seperti budak-budak mereka yang muslim dan disiksa hingga mereka dapat murtad kembali. Hijrah ke Habsyah, Ethiopia. Hingga Rasulullah SAW membuat keputusan untuk menyuruh dan mengungsikan sahabat-sahabatnya ke Habsyah, karena di sana mempunyai raja yang adil yang bernama Negus. Keputusan ini didengar oleh kaum kafir Quraisy, sehingga mereka terlebih dahulu membujuk Raja Negus untuk menolak kedatangan kaum muslim dan Nabi Muhammad SAW. Tetapi bujukan itu ditolak.
Karena Raja Negus adalah raja yang adil, bahkan semakin kejam mereka memperlakukan umat muslim, tetapi semakin banyak pula yang masuk dalam ajaran ini. Dan juga 2 orang terkuat dalam golongan mereka, yaitu Hamzah dan Umar bin Khattab. Pemboikotan Bani Hashim. Mendengar hal tersebut membuat kafir Quraisy kebakaran jenggot. Mereka mencari strategi baru untuk menghancurkan ajaran agama ini. Dengan memboikot Bani Hashim yang menjadi pelindung dan kekuatan Nabi Muhammad SAW, mereka membuat perjanjian dalam bentuk piagam yang disimpan di dalam Ka'bah. Dengan adanya pemboikotan tersebut, aktivitas kehidupan kaum Bani Hashim semakin terpuruk, bahkan banyak yang menderita kelaparan. Pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun dan akhirnya Bani Hashim keluar dari Mekah dan pindah ke suatu lembah di luar kota Mekah. Dan pemboikotan ini berakhir setelah beberapa pemimpin Quraisy menyadari bahwa hal tersebut cukup keterlaluan dan terbuka kembali untuk kaum Bani Hashim tersebut. Amul Khuzun. Berselang penerimaan kembali kaum Bani Hashim ke Mekah, paman Nabi Abu Thalib meninggal dalam usia 87 tahun dan 3 hari kemudian istri tercinta Nabi pun Khadijah meninggal pula. Dalam riwayat lain menyebutkan bahwa Khadijah meninggal setelah tepat 2 bulan kematian pamannya Abu Thalib. Ini merupakan tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad SAW yang kehilangan 2 orang tercintanya. Dan masa-masa kesedihan Nabi Muhammad SAW disebut dengan Amul Khuzun. Dengan lebih leluasanya kaum kafir Quraisy menyerang dakwah Rasulullah SAW beserta pengikutnya pasca kematian pelindungnya Abu Thalib, membuat Rasulullah semakin sedih. Tetapi tetap menjalankan perintah Allah SAW dengan tidak putus asa. Beliau pergi ke Taif, salah satu daerah yang sulit dijangkau karena gunung-gunung yang tinggi mengelilinginya. Dengan keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, medan yang sulit itu bukan menjadi masalah. Tetapi yang lebih menyedihkan, ketika sampai ke daerah itu tak seorang pun yang menerima kehadiran beliau dengan dakwanya. Bahkan mereka menyuruh anak kecil untuk menyerang Rasulullah dengan melemparkan batu hingga kedua tumit beliau berdarah. Peristiwa Isra Miraj. Dengan meninggalnya salah seorang pelindung Nabi, yaitu pamannya Abu Thalib, membuat kaum kafir Quraisy tak segan-segan berlaku kasar kepada Nabi Muhammad SAW hingga beliau memutuskan untuk mendakwakan ajarannya di luar kota Mekah. Tetapi hal sama tetap ia dapati, bahkan beliau diejek, disoraki, dilempari batu hingga terluka bagian kepala dan badannya. Melihat kesedihan Nabi dan kesabaran beliau dalam menghadapi cobaan untuk menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hadiah kepada Rasulullah untuk berisra Miraj, yaitu bertemu Allah yang kelak mendapatkan perintah salat 5 waktu. Hal ini terjadi pada tahun ke-10 kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Baitul Aqabah. Setelah peristiwa Isra Miraj dilakukan, perkembangan besar bagi kemajuan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan adanya penduduk Yathrib atau Madinah yang berhaji ke Mekah. Adanya 2 suku, yaitu Khazraj dan Aus, yang telah rukun kembali setelah mengetahui ajaran Islam yang tidak memperbolehkan perselisihan, dengan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bangsa kami telah lama terlihat dalam permusuhan, yaitu antara suku Khazraj dan suku Aus. Mereka benar-benar merindukan perdamaian. Kiranya Tuhan mempersatukan mereka kembali dengan perantaran Engkau dan dengan ajaran-ajaran yang Engkau bawa. Oleh karena itu, kami berdakwah agar mereka mengetahui ajaran agama yang kami terima dari Engkau ini." Azan Zuhur. Baitul Aqabah 1.
Tahun ke-12 kerasulan Nabi Muhammad SAW, kedatangan 10 orang suku Khazraj dan 2 orang suku Aus dan 1 wanita datang kepada Rasulullah bertempat di Aqabah. Dalam pertemuan ini mereka ingin baiat Nabi Muhammad SAW untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Dengan mengikrarkan perjanjian disebut perjanjian Baitul Aqabah 1. Baiat Aqabah 1 621 Masehi adalah perjanjian Muhammad SAW dengan 12 orang dari Yathrib yang kemudian mereka memeluk Islam. Baiat Aqabah ini terjadi pada tahun ke-12 kenabian SAW. Kemudian mereka berbaiat atau bersumpah setia kepada Muhammad SAW. Isi baiat itu ada 6 perkara. 1. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. 2. Jangan mencuri. 3. Jangan berzina. 4. Jangan membunuh anak-anak kalian. 5. Jangan berbohong. 6. Jangan bermaksiat kepadanya. Kemudian mereka balik ke Yathrib dengan suruhan Nabi Mus'ab bin Umair untuk menuntun mereka dengan ajaran Islam di Yathrib. Baitul Aqabah 2. Pada musim haji berikutnya, mereka kembali bertemu Nabi Muhammad SAW sebanyak kurang lebih 73 orang dan meminta Nabi Muhammad SAW agar berkenan pindah ke Yathrib. Dan Nabi Muhammad SAW menyetujui usulan itu. 2 orang diantaranya adalah wanita. Wanita itu adalah Nusaybah bintu Ka'ab dan Asma binti Amir bin Adi. Perjanjian ini terjadi pada tahun ke-13 kenabian. Mus'ab bin Umair kembali ikut bersama mereka ke Yathrib yang sudah terlebih dahulu masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW membaiat orang-orang Yathrib itu. Isi baiatnya adalah untuk mendengar dan taat, baik dalam perkara yang mereka sukai maupun yang mereka benci, untuk berinfak, baik dalam keadaan sempit maupun lapang, untuk beramal ma'ruf, nahi mungkar, agar mereka tidak terpengaruh celaan orang-orang yang mencelah di jalan Allah. Dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Kedatangan Rasulullah SAW di Madinah sangat disambut hangat oleh kaum Ansar, orang-orang asli Yathrib. Bahkan banyak dari mereka yang berharap agar Rasulullah SAW dapat tinggal bersama mereka di rumah mereka. Hingga Nabi mengambil keputusan untuk kaum Ansar agar mengajak tiap-tiap kaum Muhajirin atau orang-orang yang berasal dari Mekah ke Yathrib atau Madinah untuk tinggal bersama mereka di rumah masing-masing. Dan penduduk Yathrib sepakat untuk merubah nama kota ini. Nama kota Yathrib diubah menjadi Madinatun atau Nabi atau kota Nabi, atau sering disebut Madinatul Munawwarah yang artinya kota yang bercahaya, karena dari sanalah sinar Islam memancar ke seluruh dunia. Di kota Madinah ini Rasulullah SAW dipercayai menjadi kepala negara, sehingga Islam di kota ini menjadi kekuatan politik. Ajaran Islam yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat banyak diturunkan di Madinah. Dengan terbukanya orang-orang Madinah dalam menerima beliau dan bersungguh-sungguh untuk mempelajari ajaran Islam, sehingga Islam menyebar secara pesat hingga pada daerah-daerah sekitar. Kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara sekaligus kepala agama. Bersama orang-orang Yahudi, Kristen, dan lainnya, Nabi Muhammad SAW membangun sebuah negara di kota Madinah dan membuat konstitusi tertulis persetujuan bersama. Selain tentang struktur pemerintahan, konstitusi itu mengakui kebebasan beragama, meletakkan prinsip-prinsip pertahanan, kebijakan luar negeri, dan jaminan sosial. Konstitusi tersebut juga menjalin persahabatan dan perjanjian dengan suku-suku yang tinggal di sekitar Madinah. Menurut Dr. Badri Yatim, hal-hal yang dilakukan Rasulullah SAW sebagai dasar dalam membentuk kehidupan masyarakat sebagai 3, yaitu membangun masjid, ukhuwah Islamiyah atau mempersaudarakan sesama muslim, dan berhubungan persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam.
Membangun masjid oleh Muhammad SAW sebagai tempat sholat berjamaah, tempat bermusyawarah agar bersatunya kaum muslimin, dan masjid-masjid pada masa itu juga merupakan pusat pemerintahan yang dilakukan Nabi Muhammad sebagai kepala pemerintahan pada masa itu. Di Madinah kala itu juga memiliki masyarakat yang masih menganut nenek moyangnya dan juga orang-orang Yahudi, sehingga Rasulullah SAW membuat suatu perjanjian agar terciptanya toleransi antara kaum muslim dan non-muslim, dan isi perjanjian ini dinamakan dengan Piagam Madinah yang berisi: dalam perjanjian tersebut juga menyebutkan bahwa orang-orang Madinah tetap setia menjaga negaranya, tetapi pengingkaran mereka terlihat ketika kaum kafir Quraisy pada tanggal 8 Ramadan tahun kedua Hijriah, tepatnya di daerah Badar, menyerang kaum muslimin. Tetapi peperangan pertama ini dimenangkan oleh kaum muslim atas kuasa Allah, tidak menerima dengan kekalahan. Kaum kafir Quraisy datang kembali untuk menyerang kaum muslim, di mana salah satu seorang kaum Yahudi yang menjadi pimpinan 300 orang dalam peperangan tersebut berpaling atau munafik dari membantu kaum muslim, kemudian kembali ke Madinah, hingga kaum muslim dalam perang Uhud ini mengalami kekalahan. Melihat kondisi seperti ini, Nabi Muhammad SAW mengambil putusan untuk mengusir Bani Nadir yang berkomplot dengan Abdullah bin Ubay, sedangkan suku Yahudi lainnya yaitu Bani Quraizah masih tetap berada di Madinah. Pengkhianatan masih tetap terjadi pada kaum Yahudi di Madinah. Pada perang selanjutnya, perang Khandaq atau perang Ahzab, kaum Bani Quraizah di bawah pimpinan Ka'ab bin Asad membantu kaum kafir dengan mengepung Madinah, namun cara itu gagal dan mereka dijatuhi hukuman mati. Perjanjian Hudaibiyah. Kewajiban haji disyariatkan kepada kaum muslim pada tahun 6 Hijriah. Membuat pada tahun itu sekitar 10.000 muslim menuju ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Tetapi penduduk Mekah tidak mengizinkan mereka untuk masuk kota. Setelah berunding, akhirnya mereka melakukan suatu perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Hudaibiyah. Menurut Dr. Andes Samsul Munir Amin, dengan adanya perjanjian seperti ini akan membuka peluang muslim dengan menguasai Mekah dengan dua faktor pokok. Pertama, Mekah adalah pusat keagamaan bangsa Arab, dan melalui konsolidasi bangsa Arab dalam Islam, Islam bisa tersebar keluar. Apabila suku Quraisy dapat diislamkan, Islam akan memperoleh dukungan yang kuat karena orang-orang Quraisy mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang besar. Tentunya melalui perjanjian tersebut, penyebaran Islam lebih meluas ke Jazirah Arab, yang membuat kaum kafir Quraisy merasa khawatir dan terpojok. Fathu Mekah. 2 tahun berjalannya perjanjian Hudaibiyah tersebut, pihak kafir Quraisy Mekah memutuskan secara sepihak perjanjian ini karena merasa telah dirugikan. Mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW yang berada di Madinah segera menuju ke Mekah bersama 10 tentara Islam. Kedatangan Nabi bukan dengan maksud berperang, tetapi datang untuk menghancurkan patung-patung berhala di sekitar Ka'bah. 2 suku Arab yang berada di Mekah yaitu Bani Thaqif dan Bani Hawazin yang bersatu untuk menghancurkan kaum muslim karena tidak menerima perlakuan kaum muslim yang menghancurkan patung-patung berhala mereka. Melihat kenyataan bahwa kekuasaan Islam mulai mengancam wilayah Romawi, maka Heraklius menyusun pasukan untuk mengantisipasinya. Namun, setelah melihat kekuatan pasukan Islam, akhirnya mereka mengundurkan diri. Rasulullah SAW telah mengantisipasi hal demikian. Menjadi pemimpin Madinah membuat Rasulullah mengatur strategi bagi kaum muslim untuk berlatih perang di sekitar Madinah, sehingga dapat melindungi diri dari kaum. Menurut Hasan Ibrahim Hasan, umat Islam diizinkan berperang dengan 2 alasan. 1. Untuk mempertahankan diri dan melindungi hak miliknya. 2. Menjaga keselamatan dalam penyebaran kepercayaan dan mempertahankannya dari orang-orang yang menghalang-halanginya. Perang melawan kaum kafir banyak terjadi pada periode Madinah.
Peperangan pada masa Nabi Muhammad SAW. Perang yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW terbagi atas dua bagian, yaitu satu, Ghazwah, yaitu perang yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Perang Widan 12 Rabiul Awal 2 Hijriah, Perang Badar 17 Ramadan 2 Hijriah, Peperangan Uhud Sya'ban 3 Hijriah, Perang Khandaq Syawal 5 Hijriah, Perang Mut'ah 8 Hijriah, Penaklukan Kota Mekah atau Fathu Mekah 8 Hijriah, Perang Hunain 8 Safar 8 Hijriah, Perang Taif 8 Hijriah, Perang Tabuk 9 Hijriah. Yang kedua, Sariyah, yaitu perang yang dipimpin oleh sahabat atas penunjukan Nabi Muhammad SAW, seperti Sariyah Hamzah bin Abdul Muttalib Ramadan 1 Hijriah, Sariyah Ubaidah bin Harith Syawal 1 Hijriah, Sariyah Abdullah bin Jahshi Rajab 2 Hijriah, Sariyah Qirdah Jumadil Akhir 3 Hijriah, Sariyah Abi Asad 4 Hijriah, Sariyah Raji' Safar 4 Hijriah, Sariyah Bi'ru Ma'unah Safar 4 Hijriah, Sariyah Ijla' Bani Nadir, Sariyah Zi Al-Qisah, Sariyah Kab bin Umair Al-Ghifari 8 Hijriah. Kita pindah kepada wafatnya Rasulullah SAW. Semoga ini pun menjadi renungan untuk kita, kehusyuan hati kita, kelapangan hati kita dalam mendengarkan. Semoga bisa mencintai Rasulullah SAW jauh lebih ikhlas, jauh lebih dalam, sehingga Rasulullah SAW pun akan mengingat kita dan memberi syafaat kepada kita. Dan tentunya dengan mendengar ini kita pun bisa merubah kebiasaan kita, merubah apa-apa hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Rasulnya menjadi hal-hal yang dapat kita lakukan, ibadahi dengan baik sesuai dengan apa yang Allah perintahkan melalui Rasulnya Nabi Muhammad SAW serta sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Wafatnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW meninggal pada saat duha pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, 8 Juni 632 Masehi. Pada saat wafat, Rasulullah berusia 63 tahun. Pada akhir hayatnya, Rasulullah menderita sakit sehingga tak mampu lagi untuk menjadi imam di masjid dan diperintahkan kepada sahabatnya Abu Bakar. Beliau sakit selama 13 atau 14 hari dan selama 11 hari masa sakitnya itu beliau tetap mengimani sholat. Yang terakhir dari rekaman ini adalah isi dari khutbah perpisahan Rasulullah SAW di Padang Arafah, yang ini merupakan menjadi khutbah terakhir pesan Nabi kepada umatnya. Untuk itu sekali lagi marilah kita mendengar dengan seksama, membuka hati kita, membuka jiwa dan raga kita, kalbu kita dengan suci dalam mendengarkan khutbah perpisahan dari baginda besar Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, dengarkanlah penjelasanku baik-baik, karena kau tak tahu apakah setelah tahun ini aku masih berada di tengah kalian atau tidak. Wahai manusia, sebagaimana engkau menghargai bulan hari ini di kota ini sebagai sesuatu yang suci, maka hargailah pula jiwa dan harta sesama muslim sebagai amanat yang suci. Kembalikanlah harta yang dititipkan kepadamu kepada pemiliknya yang sah. Janganlah menyakiti sesama agar engkau tidak disakiti. Jangan makan riba, karena riba itu haram bagimu. Tolonglah orang miskin dan berilah mereka pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Ingatlah, suatu saat
engkau akan menghadap Allah dan mempertanggungjawabkan semua amalmu. Jadi, waspadalah, jangan menyimpang dari jalan yang benar setelah aku tiada. Wahai manusia, tidak ada lagi nabi ataupun rasul sesudahku, dan tak akan ada agama baru yang akan lahir. Adalah benar bahwa kamu sekalian mempunyai hak atas kamu. Berbuat baiklah kepada mereka karena mereka adalah tempatmu bersandar. Ingatlah ucapanku, kutinggalkan 2 hal kepadamu, Al-Quran dan Sunnah. Jika kalian berpedoman pada 2 hal tersebut, kalian tidak akan tersesat. Dengarlah baik-baik, tegakkan salat, berpuasalah pada bulan Ramadan, tunaikanlah zakat. Setiap muslim itu bersaudara, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Tak seorang pun boleh mengambil sesuatu dari saudaranya jika saudaranya itu tidak ridho. Tak seorang pun yang lebih tinggi dari yang lain kecuali dalam amalannya. Mereka yang mendengar ucapanku ini hendaklah menyampaikannya kepada orang lain. Begitu seterusnya. Dan yang terakhir, harus mengerti lebih baik daripada mereka yang mendengar langsung dariku. Lalu Rasulullah SAW mengadahkan wajahnya ke langit dan berkata, Ya Allah, saksikanlah bahwa aku telah menyampaikan ajaranmu pada umatmu. Ya, kami menyaksikan. Jawab hadirin terdengar menggema di lembah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.